Hai hai hai, selamat datang di channel Arnil Stories. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta bunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Novel romantis, Seatap Tanpa Cinta, karya Rizky. Hamis tersenyum dan kembali masuk ke dalam mobilnya. Kau lihat Hagi? Ucapanmu sejak tadi ternyata tidak terbukti. Untunglah kita membawa berobat. Kalau tidak bagaimana? Kita akan sangat berdosa sekali karena meninggalkan mereka di sana. Mereka gadis yang baik, tidak sedang bersandiwara untuk mendapatkan sesuatu dari kita seperti apa yang kamu tuduhkan itu. Rahagi mengerling. Apa yang diucapkan papanya memang benar, tapi sifat angkuhnya terlanjur membuatnya tidak menyukai kedua gadis tersebut. Mobil kembali melaju ke sebuah tempat yang sejak awal mereka tuju. Sekitar 10 menit kemudian, semilir angin yang menerbangkan dedaunan di pelataran pondok pesantren Salafi Nurul Imani menyambut mereka. Hamis turun dari mobil gagah miliknya, sementara Hagi masih berat untuk beranjak dari kursi kemudi. "Turun Hagi!" titah Hamis tegas. Beringsut sang putra turun. Beberapa santri putra yang tengah melaksanakan piket menyapu halaman melihat mereka dengan tatapan menyelidik. Mereka saling menautkan alis dan menyikut satu sama lain. "Siapa yang mau dijenguk sama mobil mewah?" bisik seorang santri pada santri lainnya. "Tidak tahu juga." Hamis dan Hagi lalu memasuki pelataran rumah sang pemimpin pondok pesantren, yang letaknya tepat di antara dua gedung santri putra dan santri putri. Di depan rumah sang pemimpin pondok pesantren juga terdapat sebuah masjid megah yang merupakan penghalang antara gedung santri putra dan gedung santri putri. "Assalamualaikum," santai Hamis mengucapkan salam. Seorang perempuan muda berjilbab panjang yang merupakan istri dari sang pemimpin pondok pesantren bergegas membuka pintu. "Waalaikumsalam." Di belakangnya sang suami sudah berdiri tegap. Meski usianya tak lagi muda, namun semangat menyebarkan ilmu agama masih berkibar layaknya santri pimpinannya. Adalah Abi Syaki, sang pemimpin pondok pesantren Salafi yang kini usianya lebih dari setengah abad. Hamis, apa kabar? Masuk. Ramah sang kiai menyambut kedatangan alumni muridnya. "Alhamdulillah baik Abi." Mereka duduk di sebuah karpet yang tergelar di ruang depan. Istri sang kiai segera membuatkan teh untuk menyambut kedatangan mereka, serta membawakan cemilan ringan sebagai tanda bahwa tuan rumah amat bahagia dengan kedatangan sang tamu. "Saya mau menengok Azhar sebentar. Apa dia baik-baik saja di sini?" "Kamu ini, Azhar sudah bujang saja masih dijenguk. Biarkanlah dia hidup mandiri di sini. Tak perlu khawatir," ucap sang kiai sedikit bergurau. Hamis dan Hagi akhirnya izin beranjak sebentar untuk menemui Azhar di gedung santri putra. Seorang Rois dengan senang hati mengantar mereka ke kobong Azhar. "Kang Azhar, ada tamu!" sedikit berteriak sang Rois itu di depan kobong Azhar, sebab Azhar terdengar tengah bertilawah di dalam kobongnya. Azhar menghentikan tilawahnya, lalu segera membuka pintu kobongnya. Ditatapnya dua orang pria yang selama ini selalu berusaha ia lupakan itu. Azhar bersender di bibir pintu dengan tangan melipat di dada. "Ada perlu apa?" tanyanya kecut. "Azhar, gimana kabar kamu nak?" Hamis ingin segera memeluknya, namun tangan Azhar lebih dulu menepis. Bergeming sendu Hamis di tempatnya saat anak sulungnya itu masih sama seperti dulu. Ia masih merasa kecewa pada Hamis dan belum juga memaafkannya sebab kesalahan yang telah Hamis perbuat pada ibunya. Azhar tidak punya waktu. Jika urusan papa sudah selesai, Azhar mau kembali masuk. Azhar bergegas ingin menutup pintu kobongnya,
namun segera ditahan oleh Hamis. "Tunggu nak, ini ada sedikit uang buat bekalmu di sini." Hamis menyodorkan amplop berwarna coklat pada putranya itu. Azhar menatap tak suka pada amplop itu, lalu bergantian menatap wajah papanya dengan raut yang sama. "Ambil saja, untuk membahagiakan putramu itu." Tandasnya lalu menutup pintu kobong sedikit kencang. Hamis dan Hagi menarik napas dalam-dalam. "Sudah Hagi katakan tidak perlu datang ke tempat ini. Bang Azhar tidak menyukai kita, Pak," sahut Hagi di sampingnya. "Tapi mau sampai kapan? Sampai kapan kakakmu itu akan menganggap Papa tidak ada di muka bumi ini?" Pedih Hamis berkata, membuat matanya tiba-tiba mengembun. Segera Hagi membawanya pergi keluar. "Sabar, Pak. Bang Azhar butuh waktu. Mungkin lebih lama lagi. Bertahun-tahun dia jauh dari Papa. Tapi lukanya tak juga sembuh. Apakah dosa Papa tak pantas dimaafkan?" sesalnya. Mereka kembali ke rumah sang kiai dengan langkah gontai. Hamis berusaha untuk bersikap biasa saja meski dadanya masih terasa sesak. Hampir 7 tahun yang lalu, Azhar kabur dari rumah. Sejak ia mengetahui hubungan antara Hamis dan mamahnya Hagi. Yang membuatnya merasa sakit hati adalah saat sang ibu meninggalkannya karena beliau sakit-sakitan memikirkan Hamis dan mamahnya Hagi, yang ternyata sudah menikah siri sejak lama hingga terlahir Hagi ke dunia ini.